Pada suatu hari, seorang wanita yang berprofesi sebagai guru mendapatkan kabar dari seorang staf bahwa ada telepon untuknya. Segera wanita itu menerima panggilan tersebut dan ternyata itu dari pusat komunikasi NASA yang menghubungkannya langsung ke sang suami yang sedang berada di orbit bumi dalam tugas perbaikan salah satu satelit. Wanita itu terlihat sangat bahagia, apalagi mengetahui bahwa sang suami akan segera kembali dan mereka bisa bersama-sama lagi. Saat berada di rumah, wanita itu membagikan kebahagiaan tersebut kepada sang adik. Sampai akhirnya tiba-tiba saja dia melihat tayangan berita yang mengabarkan tentang nasib dua astronot. Apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, saya yakin semua akan baik-baik saja asalkan kita selalu berusaha dan berdoa. Seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul The Astronaut's Wife. Sebuah film yang rilis pada tahun 1999, garapan sutradara Ren Trevich dengan dibintangi oleh abang saya yaitu Bang John, tapi yang ini tidak still in the house yo. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, nanti keburu dingin itu kopi. Oleh karena itu, selamat menyaksikan video alur cerita berikut ini. Ya, salah satu stasiun TV lewat acara Warta Berita mengabarkan tentang peristiwa kecelakaan yang baru-baru ini di salah satu space station milik NASA. Insiden tersebut melibatkan Spencer, suami dari Gillian, atau yang lebih akrab disapa Jill, dan seorang kapten NASA lainnya bernama Alex. Di saat yang sama, bel pintu berbunyi, segera Jill membukanya. Seorang pria bernama Sherman memperkenalkan diri dan mengaku bahwa dirinya berasal dari NASA. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, Sherman meminta Jill untuk ikut bersamanya. Beberapa waktu kemudian, ditampilkan Jill sudah berada di markas NASA, di mana dia bertemu dengan Natalie yang merupakan istri Alex. Kedua wanita itu merasa sangat terpukul, tapi saling menguatkan satu sama lain, mencoba tetap yakin bahwa suami mereka selamat. Untungnya Direktur NASA mengkonfirmasi hal tersebut, memberikan kabar baik bahwa kedua astronot dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian terungkap bahwa ada suatu peristiwa misterius yang terjadi ketika Spencer dan Alex sedang bertugas. Tiba-tiba saja terjadi ledakan dan itu menyebabkan NASA kehilangan kontak dengan para astronot selama sekitar 2 menit. Saat ini dua astronot itu sedang dibawa pulang ke bumi dengan pesawat antariksa. Dibantu oleh Sherman, Jill dan Natalie berkesempatan untuk menyaksikan secara langsung perjalanan pesawat antariksa tersebut menuju ke bumi. Beberapa jam kemudian, Spencer dan Alex mendarat dengan aman, tetapi langsung dibawa ke rumah sakit karena mengalami cedera akibat ledakan. Dokter meyakinkan Jill bahwa Spencer akan baik-baik saja, namun sayangnya Alex tidak bernasib sama. Pria itu mengalami cedera serius sehingga harus dirawat secara intensif. Hari demi hari telah berlalu, Jill menghabiskan lebih banyak waktu untuk menemani suaminya yang masih tak sadarkan diri. Pada suatu hari, akhirnya Spencer terbangun yang mana membuat kekhawatiran Jill sirna. Namun lagi-lagi, sayangnya, kondisi Alex masih belum juga membaik. Bahkan pada suatu momen, ditampilkan bagaimana memprihatinkannya kondisi Alex. Dan Natalie menyaksikan semua itu sambil menahan isak tangis. Untungnya, beberapa minggu kemudian, setelah melewati masa-masa sulit, para dokter berhasil menyelamatkan Alex dan memberikannya obat-obatan agar kondisi tetap stabil. Para astronot yang sudah pulih mendapatkan penghargaan atas tindakan kepahlawanan mereka. Pada suatu petang, dalam sebuah perayaan, Natalie berbagi kekhawatirannya dengan Jill bahwa setelah pulih, Alex tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk menceritakan tentang kecelakaan. Terungkap, bukan hanya Alex, tapi Spencer juga tidak mau menceritakan apa yang terjadi selama 2 menit tanpa komunikasi. Namun Jill tidak ingin memikirkannya karena mungkin Spencer dan Alex hanya berusaha agar bisa pulih dari kenangan mengerikan tersebut. Setelah acara selesai, Spencer memberitahu Jill bahwa dirinya mengundurkan diri dari NASA dan akan menerima sebuah tawaran dari perusahaan McLaren di New York yang menjanjikan keuntungan besar. Jill sebenarnya tidak terlalu menyukai ide tersebut karena dia belum terbiasa. Namun karena tidak punya pilihan, wanita itu pun menerima keputusan sang suami.
Pada suatu malam di acara pesta perpisahan, sementara Spencer berbincang-bincang bersama teman dan kerabat, Jill secara diam-diam memperhatikan perilaku agresif Alex. Setelah mengasari Natalie, tiba-tiba saja hidung Alex mulai mengeluarkan darah dan pria itu pun tergeletak di lantai. Spencer yang merasa terkejut segera menghampiri rekan kerjanya. Namun sangat disayangkan, sepertinya itu sudah terlambat. Alex dinyatakan meninggal dunia dan membuat seluruh rekan merasa terpukul. Tak lama kemudian diadakanlah konferensi pers di mana perwakilan NASA menjelaskan penyebab kematian Alex adalah stroke. Lalu adegan berpindah ke suasana pemakaman di mana Jill menghampiri Natalie yang berduka di kamar. Natalie menceritakan apa yang belakangan ini terjadi, yang mana dia merasa suaminya berbicara dengan sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini. Selain itu, Natalie juga mengaku bahwa merasakan seperti ada seseorang di dalam dirinya. Jill mencoba menenangkan, berpikir bahwa itu hanyalah trauma akibat kematian Alex. Namun ketika kemudian dia meninggalkan Natalie untuk kembali ke ruang utama, tak lama berselang, tiba-tiba saja mereka mendengar teriakan seorang gadis kecil diikuti dengan gangguan listrik. Alangkah terkejutnya para tamu ketika menemukan Natalie yang mengakhiri segalanya dan tewas tersengat listrik. Beberapa minggu atau mungkin beberapa bulan kemudian, Jill dan Spencer telah tinggal di New York. Di salah satu acara, Jill menyadari suaminya bersikap tak biasa. Spencer yang penyendiri kini memiliki banyak rekan, bahkan menjalin hubungan pertemanan dengan kaum elit. Pada suatu kesempatan, Jill meminta Spencer untuk menceritakan tentang peristiwa di orbit bumi, apa yang terjadi selama komunikasi terputus dengan NASA. Merasa terdesak, Spencer pun setuju untuk menceritakan, tapi mohon maaf, adegan tidak bisa saya tampilkan. Yang pasti ketika terbangun, Jill mendapati diri di atas ranjang. Semua terjadi seperti mimpi bagi wanita itu. Kemudian tiba-tiba saja Jill merasakan nyeri di bagian perut dan mendengarkan suara-suara aneh di kepala, sesuatu yang tidak pernah dia alami sebelumnya. Adegan kemudian menampilkan Jill yang terus merasa tertekan atas peristiwa yang terjadi tadi malam. Untuk menenangkan, wanita itu menghubungi saudarinya yaitu Nan. Jill menceritakan tentang perasaannya yang tidak betah dengan New York dengan segala peristiwa-peristiwa aneh yang terjadi belakangan ini. Beberapa hari kemudian, Jill mengetahui bahwa dirinya hamil. Tapi anehnya wanita itu sama sekali tidak merasa bahagia. Pada suatu malam, Spencer mengajak Jill makan malam bersama di rumah rekan bisnis bernama Jackson McLaren. Pria itu adalah orang yang gemar dengan hal-hal canggih dan futuristik serta sangat materialistis, sesuatu yang tidak disukai Jill. Ketika ditinggal oleh tuan rumah, Spencer yang merasa khawatir mencoba menanyai Jill. Jill menjelaskan bahwa dirinya masih tidak percaya bahwa mereka kini berada di lingkungan elit. Apalagi dulu Spencer pernah berkata akan mendedikasikan diri di dunia penerbangan. Spencer sama sekali tidak membantah dan menjelaskan bahwa kecelakaan telah mengubah segalanya, termasuk hidup mereka menjadi lebih baik. Kemudian dengan gugup, Jill mengungkapkan kehamilannya, yang mana itu membuat Spencer merasa sangat bahagia. Pada hari berikutnya, pasangan itu mengunjungi dokter kandungan untuk memeriksa kehamilan dan diketahui bahwa Jill mengandung janin kembar. Saat berdua dengan dokter, Jill menceritakan bahwa sebelumnya saat orang tuanya meninggal, Jill pernah menemui psikiater karena mendapatkan penglihatan tentang orang-orang yang dicintainya mati, termasuk dirinya sendiri. Dia juga memberitahu dokter bahwa belakangan ini mimpi buruk sering menghantui dan khawatir itu akan mempengaruhi kehamilannya. Mendengar semua itu membuat dokter merasa prihatin sehingga mempersilahkan Jill untuk menghubungi jika dalam keadaan darurat. Setelah pertemuan itu, Jill memutuskan untuk bergabung dengan kelompok ibu-ibu yang juga mengandung anak kembar. Ternyata itu bukanlah ide yang buruk karena Jill mendapatkan motivasi dan bantuan yang dia butuhkan. Adegan maju lebih cepat ke beberapa bulan kemudian, di mana Jill terlihat sangat nyaman dengan kehamilannya. Dia dan suaminya sekarang merasakan kebahagiaan yang luar biasa dan sangat menantikan hari kelahiran bayi mereka. Pada suatu hari ketika mengunjungi toko bayi, Jill tiba-tiba saja dihampiri oleh Sherman yang terlihat sangat khawatir. Dia mengungkapkan sesuatu yang membingungkan, tapi ini berhubungan dengan 2 menit ketika komunikasi suami Jill terputus dengan pusat kendali NASA. Dia juga bertanya kepada Jill apakah pernah mengamati Spencer yang berperilaku tidak seperti biasa sejak kecelakaan di luar angkasa.
Terungkap bahwa Sherman diberhentikan dari NASA karena penyelidikannya dan bersikeras bahwa pihak berwenang tidak becus dalam menangani Spencer meskipun semua terlihat normal. Sherman menunjukkan beberapa dokumen resmi untuk membuktikan tanda tangan Spencer yang berbeda sejak kembali dari misi. Selain itu, indikator medisnya juga telah berubah. Namun Jill berpikir bahwa itu tidak masuk akal dan Sherman sudah kehilangan akal sehat, apalagi setelah mengetahui bahwa NASA memecatnya. Jill meminta agar Sherman tidak mengejar, tetapi Sherman tetap bersikeras. Dia mengungkapkan tentang kehamilan Natalie yang diketahui setelah kematiannya. Hal itu membuat Jill terhenti. Lalu Sherman kembali menegaskan keyakinannya akan sesuatu yang telah terjadi selama 2 menit saat Spencer dan Alex bertugas, yang mana lebih dari hanya sekedar ledakan. Lagi-lagi untuk membuktikan, Sherman memberikan rekaman tape yang berisi seluruh percakapan antara astronot ketika mereka berada di luar angkasa. Beberapa waktu kemudian, Jill mendengarkan rekaman tersebut dan sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Spencer dan Alex telah melihat sesuatu yang misterius selama 2 menit tanpa komunikasi. Mendadak Jill mendengar ketukan pintu dan dengan gugup membukanya. Untungnya yang datang adalah Nan. Wanita itu datang jauh-jauh ke New York untuk memberikan kejutan kepada Jill. Saat keduanya berbincang, Jill menjelaskan tentang sesuatu yang terjadi dalam hidupnya akhir-akhir ini, termasuk pertemuan dengan Sherman. Dengan tegas Jill memperingatkan agar saudarinya tidak menceritakan hal ini kepada siapapun. Lalu pada suatu malam, tak kuat menahan keresahan, akhirnya Jill menghubungi Sherman dan terkejut mengetahui bahwa Natalie juga mengandung anak kembar. Jill dengan panik bertanya tentang keterangan dari tim autopsi mengenai bayi kembar itu. Sherman tidak menjawab, tapi bisa menunjukkan sesuatu secara langsung jika Jill mau menemuinya di suatu tempat rahasia. Keduanya pun sepakat untuk bertemu di dekat stasiun kereta bawah tanah. Sangat disayangkan, keesokan harinya ketika nyaris bertemu, tiba-tiba saja Spencer muncul menghampiri Sherman, lalu keduanya mengobrol tentang masa-masa bekerja di NASA. Beberapa hari telah berlalu, Jill mencoba menghubungi ke hotel di mana Sherman tinggal, namun sama sekali tak ada jawaban. Kemudian pada suatu hari, Jill menerima selembar amplop dengan sebuah pesan di dalamnya yang mengarahkan wanita itu ke safety box. Di sana Jill menemukan beberapa artikel dan berkas tentang Spencer dan Alex, serta sebuah kaset video yang dikhususkan untuk Jill. Tanpa menunda-nunda lagi, Jill segera kembali ke rumah untuk memutar kaset itu, di mana di dalamnya terdapat video yang menampilkan Sherman menjelaskan tentang dokumen dan berkas-berkas cadangan yang telah disimpannya. Dia juga menjelaskan bahwa ada sinyal misterius saat Spencer dan Alex kehilangan kontak dengan NASA. Sherman meyakini bahwa sinyal itu berasal dari makhluk asing yang ingin mencapai bumi sehingga mereka mengambil alih tubuh para astronot. Namun, untuk kasus Alex, tubuhnya yang sudah tua tidak mampu menampung makhluk itu sehingga menyebabkan kematian. Jill mengaitkan video itu dengan sikap aneh suaminya akhir-akhir ini dan mimpi-mimpi buruk yang selalu menghantui. Wanita itu juga mengenali sinyal yang dimaksud oleh Sherman yang terdengar sama persis seperti yang pernah didengarnya selama acara di New York ketika dirinya kehilangan kesadaran. Setelah menyaksikan video tersebut, Jill menjadi yakin bahwa Spencer yang kini bukanlah Spencer yang ia kenal, melainkan makhluk asing, dan kemungkinan besar bahwa bayi-bayi kembar yang dikandung Jill saat ini juga berasal dari jenis makhluk yang sama. Menyadari semua itu, Jill mencoba untuk menggugurkan dengan menggunakan obat-obatan. Sayangnya niat tersebut segera diketahui oleh Spencer. Pria itu menamparnya dan memperingatkan untuk tidak lagi melakukan hal itu. Lalu ya, peristiwa tersebut membuat Jill berakhir di rumah sakit. Spencer mengungkapkan bahwa bayi kembar itu selamat, tapi untuk saat ini dia tidak mau mendengar sepatah kata pun dari Jill. Selama pemulihan, mimpi buruk lagi-lagi dia alami, salah satunya tentang kematian saudarinya Nan yang dihabisi oleh Spencer. Saking takutnya, Jill pun terbangun dan segera ia meninggalkan rumah sakit, mencurigai bahwa sejak tadi Spencer mengikuti. Beberapa jam kemudian, terbukti bahwa Spencer benar
benar mengikuti dengan koneksi tak terjelaskan dengan bayi-bayi yang dikandung Jill. Ketika tiba di apartemen, dengan cepat Jill mengunci pintu lalu memeriksa ruangan di mana saudarinya dibunuh dan mempersiapkan segalanya. Saat berhasil mendobrak masuk, Spencer melihat lantai dapur yang mulai tergenang air dan juga Jill yang telah siap menyambungkan kabel listrik mengancam Spencer untuk menjauh. Jill kemudian melihat bekas luka pada tangan Spencer yang menandakan bahwa apa yang terjadi di dalam mimpi Jill adalah suatu penglihatan bahwa Nan benar-benar telah dibunuh. Jill mengatakan telah mengetahui bahwa Spencer adalah makhluk asing dan juga mengetahui bahwa Spencer telah membunuh Nan. Mendengar hal itu, sudah tidak ada yang perlu disembunyikan. Alien tersebut pun akhirnya mengakui segala perbuatannya, mulai dari merampas tubuh Spencer, menghamili Jill, sampai menyingkirkan para pengganggu, termasuk Nan. Kini hanya ada dirinya dan juga Jill, serta bayi-bayi kembar. Di saat yang sama, tiba-tiba saja air mulai mengalir dari lantai 2 dan Julian! ya, alien kini merasuki tubuh Jill. Beberapa tahun kemudian, Jill telah menikah lagi dan 2 bayi kembarnya telah tumbuh menjadi anak-anak yang sehat. Mereka menjalani kehidupan normal. Terungkap bahwa suami Jill yang baru adalah seorang pilot dan mungkin juga seorang astronot. Film pun ditutup dengan menampilkan Jill yang dengan bangga menyaksikan 2 putra kembarnya berangkat ke sekolah, berharap ketika besar nanti 2 bocah itu bisa menjadi pilot seperti ayah mereka. Dan tamat. Secara umum, film ini masuk dalam jenis film yang membahas tentang baku hantam dalam tanda kutip dengan alien. Seperti film-film terdahulu, perpaduan Alien 1979 dan Species tahun 1995. Namun yang utama dari film ini yaitu sudut pandangnya dari seorang karakter wanita. Film ini adalah tentang alien dalam hubungan pernikahan, tentang wanita yang mengorbankan pekerjaan dan pindah demi karir sang suami, tentang perasaan yang terasing di lingkaran sosial kelas atas, dan tentu saja teror kehamilan. Dengan cerdas, film ini menghindari semua elemen-elemen yang pada umumnya ditampilkan di film-film fiksi ilmiah. Misalnya saat peluncuran roket, kita hanya ditampilkan bagaimana situasi di sekitarnya seperti jendela yang bergetar akibat peluncuran dan kilas balik singkat di dalam film. Sementara tentang alien sama sekali tidak dijelaskan apapun. Sang sutradara secara terang-terangan mencoba membuat film yang mirip dengan Alien atau Species, tapi lebih ke psikologis daripada horor, di mana keberadaan alien menjadi subjek keraguan dan mungkin hanya dalam imajinasi psikologis Jill. Banyak yang berpendapat film ini sangat meniru film Rosemary's Baby tahun 1968. Saya sendiri dengan jujur mengakui belum pernah menontonnya, tapi dari informasi yang saya dapatkan, film tersebut sangat menegangkan, bercerita tentang seorang istri yang dihamili oleh sesuatu yang bukan manusia, meninggalkan sebuah keraguan besar di hati penonton apakah itu benar-benar terjadi atau hanya halusinasi. Nah, pada awalnya saya juga berharap demikian dengan film The Astronaut's Wife, di mana penonton dibuat ragu dan mengira tentang mana yang benar-benar terjadi dan mana yang hanya keparnoan belaka melihat Spencer yang awalnya begitu baik dan perhatian terhadap Jill. Menjelang akhir, semuanya malah diungkap. Alien yang dengan wujud seperti makhluk halus menyerupai gurita bertentakel keluar dari tubuh Spencer lalu merasuki tubuh Jill. Saya tidak tahu pasti tujuannya datang ke bumi, tapi mendengar penjelasan Jackson yang sangat berambisi tentang pesawat berteknologi canggih lengkap dengan sinyal pengganggu, saya pikir alien ini berencana untuk memperbanyak keturunannya di bumi, berbagi ilmu pengetahuan dan teknologi kepada para penguasa untuk mengadu domba negara-negara besar sehingga terjadilah perang. Setelah itu mereka akan datang untuk menguasai bumi. Ada lanjutannya nggak bang? Sampai saat ini tidak ada. Bahkan saya dengar-dengar The Astronaut's Wife adalah film yang menjadi debut Ren Ravitch sebagai sutradara, dan sejak saat itu dia tidak pernah lagi menyutradarai film-film lain. Kurang lebih demikian, dan terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk
untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!